mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami berkumpul lagi sebagai usaha kami terus-menerus untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Firman-Mu sanggup mengubah, memulihkan, menyembuhkan, dan memberi masa depan yang lebih baik. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di bumi, seperti di surga. Haleluya. Amin. Saudara, tema kita tetap saya memberi khusus, jadilah kudus, dengan subtemanya keluar dari dan masuk untuk. Mari kita pelajari. Keluaran 19 ayat 4-8. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saya ingin ajak kita, saudara, tanpa menghidupkan mic-nya, ayat 18, ketika saya baca seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, Anda ucapkan ini, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Saya mulai. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Haleluya. Dan Musa kemudian dia kembali kepada Tuhan, memberitahu jawaban umat itu. Dipanggil keluar, tetapi apa yang terjadi? Israel keluar dari Mesir itu dibebaskan, merdeka dari perbudakan. Dan banyak orang mengerti keluar dari Mesir terus cukup. Haleluya, puji Tuhan, bebas, merdeka. Tapi ingatlah, ini kebenaran firman Tuhan, mereka bebas dari the great king, Raja Mesir itu. Puji Tuhan. Tetapi mereka tidak bebas sepenuhnya. Mereka jatuh ke dalam yang disebut suzerain ilahi. Tuhan bawa mereka keluar, tetapi mereka dibawa kepada Tuhan. Ayat itu bilang begini, aku membawa kamu kepadaku. Berarti tujuan utamanya bukan tanah Kanan itu, tapi tujuan utamanya kepada Tuhan. Dan Tuhan ada di mana-mana, termasuk ada di tanah Kanan, termasuk ada di tempat kita. Jadi Tuhan keluarkan, bebaskan, tidak sekedar bebas dari penindasan, tidak sekedar bebas dari penjajahan, keterpurukan, tapi mereka bebas untuk masuk dan berada di bawah otoritas Yahweh, yang kemudian dalam istilah yang sering digunakan, dia bebas dari Mesir tapi jatuh ke dalam suzerain ilahi, kekuasaan ilahi, otoritas Yahweh. Jadi
Kekristenan yang benar itu bukan bebas sebebas-bebasnya sepenuhnya, tetapi dia bebas dari kuasa dosa dan masuk ke dalam kuasa kerajaan Allah. Jadi kebebasannya itu kebebasan yang sangat ilahi, bertanggung jawab. Pesan profetik kekudusan. Yang pertama, ketaatan mereka selama membudak di Mesir adalah sebuah keterpaksaan. Jadi saya ingat ada satu lagu itu ya, hanya keterpaksaan saja. Karena apa? Karena takut, tersiksa, teraniaya. Tetapi ketaatan kepada Allah adalah sebuah penyembahan. Haleluya. Yang kedua, apapun keadaan Israel, Allah tetap konsisten dengan janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai embrio lahirnya bangsa besar. Inilah bangsa yang kudus, dipisahkan untuk mewujudkan misi besar Allah yang ingin menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi dikuduskan untuk, bukan sekedar dikuduskan untuk dipamerkan sebagai sebuah patung besar, tapi dia dikuduskan untuk. Jadi ada kata kerjanya ya, keluar dari dan masuk untuk. Yang ketiga, penggenapan janji itu sudah terjadi dalam perjanjian baru. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 9 kan sangat kita kenal. Kamulah bangsa yang terpilih, mamat yang rajani untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar Allah. Wahyu 1 ayat 6 bicara tentang kerajaan imam. Wahyu 5 ayat 10 kerajaan imam. Wahyu 20 ayat 6 kerajaan imam. Jadi sebuah komunitas yang dikuduskan untuk menjadi. Berarti kekudusan melahirkan komunitas, sebuah kerajaan imam, dan memerintah bersama Kristus di bumi. Itu sebabnya Rock Ministry punya pengajaran. Tujuan kita bukan masuk surga, tapi tujuan kita serupa Kristus supaya berkuasa bersama-sama dan memerintah bersama di bumi. Nah, beberapa hari ini kita bahas, dan ini sudah dibahas oleh banyak sekali gereja, teolog, dan kemarin disinggung di hari Minggu maupun KGP tadi kemarin pagi oleh Pastor Togap dan Pastor Aryani. Saya ingin menambahkan lagi. Jadi kekudusan definitif adalah tindakan providensi Allah. Ibrani 10 ayat 10. Kita dikuduskan oleh tubuh Kristus. Itu kekudusan definitif. Ada hamba Tuhan lain menyebutnya permanen. Tidak dapat dibatalkan. Tetapi kekudusan progresif adalah respons umat terhadap tindakan providensia Allah itu. Providensia artinya pemeliharaan, penetapan, kedaulatan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi sekali lagi, kekudusan definitif adalah tindakan providensia Allah melalui tubuh Kristus, Yesus Kristus sendiri. Tetapi kekudusan progresif adalah bagian kita, yaitu umat berespons terhadap tindakan Allah itu. Jadi ada bagian Allah, ada bagian kita. Keluaran 19 ayat 5 tadi, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, versi bahasa Inggrisnya International Version, jika kamu sungguh-sungguh taat kepadaku. Dan Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan. Jadi tindakan providensi Allah sebagai kekudusan definitif dan bagian kita kekudusan progresif, dia ibarat satu mata uang yang memiliki dua sisi. Ini tidak bisa dilepaskan. Jadi kita tidak bebas sebebas-bebasnya seperti seekor kuda dilepaskan di
tengah-tengah lapangan atau hutan, tapi kita bebas dari kuasa kegelapan, bebas dari kuasa dosa, dan masuk ke dalam kekuasaan ilahi. Dan itu sebabnya kemudian Alkitab menyebutkannya sebagai kesinambungan prinsip kekudusan, dipisahkan, dikeluarkan dari kegelapan, dosa dan kecemaran, dan masuk ke dalam terang yang ajaib. Maka kamu menjadi harta kesayanganku. Ini orang Ambon bilang, mama pun anak sayang, bapak pun anak sayang. Jadi kita anak-anak kesayangan, harta kesayangan. Orang kalau punya harta kesayangan, dia habisin segala kekuatannya, energinya, waktunya, tenaganya untuk apa yang dia sayangi, bukan? Dan menjadi kerajaan imam, diberi kuasa di bumi. Yang kemudian kita kenal dengan istilah yang sangat populer di kalangan kita, rock representative of Christ Kingdom. Atau Bung Jopat Yasina menyebutnya radical of Christ Kingdom. Jadi tidak hanya representatif perwakilan, tapi mesti radikal dengan kerajaan Kristus di bumi. Jadi mari kita punya identitas yang berbeda. Semua orang gereja, haleluya, puji Tuhan, tapi kita dapat semacam privilege menjadi rock. Itu sebuah privilege. Perhatikan, firman diperhadapkan kepada umat dan bagaimana respons umat. Ayat 7 dan 8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Mari kita periksa apa kebiasaan kita di rumah, di kantor, ya, dengan komunitas. Apa yang kita hadapkan kepada mereka. Biasakan untuk hadapkan firman Allah kepada keluarga kita. Bukan hadapkan masalah. Dan ketika Anda berhadapan dengan firman Allah, jawablah, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya, kami di rumah yang paling sering ya menghadapkan firman kepada kami dan anak-anak itu Ibu Nana. Ya saya harus akui itu jujur. Kalau ada problem anak-anak, selalu Ibu Nana kutip ayat Alkitab, sampaikan kepada mereka. Saya juga tapi lebih sering Ibu Nana, sampaikan firman. Ketika Kevin ada punya problem-problem kepemudaan, problem kuliah, firman diucapkan. Ketika Yanson menghadapi kuliahnya dan pekerjaannya, firman diucapkan. Bahkan waktu mereka dibangunkan dan agak malas bangun, firman diucapkan oleh Ibu Nana. Kutip ayat Alkitab. Jadi mari biasakan untuk hadapkan firman kepada keluarga kita. Hadapkan firman kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Dan mari dengan rendah hati ketika firman diucapkan, dihadapkan kepada kita. Kita dengan jujur berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Haleluya. Itu respons tanda kekudusan progresif. Jadi pertanyaannya, apakah saya atau kita telah menjadi harta kesayangan Tuhan dan sebuah kerajaan imam? Jika sudah, apa buktinya? Kalau belum, ayo bangkit dan lakukan bagi Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Warning saya buat kita semua, jangan jadi anak manja dan ceng dalam kerajaan Allah. Karena merasa sudah diselamatkan, merasa sudah ditebus, merasa sudah disembuhkan, merasa semuanya, aku kan anak kerajaan, aku kan anak kesayangan Bapa. Akhirnya jadi manja dan ceng. Jangan. Tapi jadilah dewasa.
Et Col Bapak Pria Sejati berkata, kedewasaan tidak diukur dari usia, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Jadi mari kita jadi orang-orang dewasa dalam kerajaan Allah. Saya berdoa supaya refleksi singkat ini menolong kita untuk semakin sungguh-sungguh lagi mengejar kekudusan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih yang bangun terbatas, tapi kami diperhadapkan dengan firman Allah. Dan biarlah dengan kerendahan hati kami berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.